Hei, wanita tua, kenapa kamu harus datang ke sini? Kamu mempermalukan kami di depan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk sholawat kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, agar kami dapat menghadirkan kisah penuh hikmah dan makna. Pernahkah kalian menyaksikan seorang ibu yang datang dengan penuh cinta, namun justru disambut hinaan di hari paling berharga bagi anaknya sendiri? Di sebuah kota kecil, suasana pernikahan tampak begitu megah. Gedung pertemuan dipenuhi hiasan bunga segar, lampu berkelap-kelip, musik merdu mengalun, dan para tamu undangan berdatangan dengan pakaian indah. Semua orang menatap penuh kagum kepada sang pengantin wanita, seorang gadis cantik yang akan menikah dengan pemuda tampan, anak bos besar pemilik pabrik mainan. Namun kebahagiaan itu mendadak berubah saat pintu gedung terbuka. Seorang wanita paruh baya melangkah perlahan masuk. Rambutnya sebagian telah memutih, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan di tangannya ada sebuah bakul berisi makanan pasar. Ia adalah ibu dari sang pengantin wanita. Beberapa tamu undangan langsung berbisik-bisik, bahkan ada yang menutup mulut sambil tertawa kecil. Benarkah itu ibu dari pengantin cantik itu? Kenapa datang dengan pakaian seperti itu? Memalukan sekali, masa di acara mewah begini bawa jajanan pasar? Ibu itu hanya menunduk. Wajahnya teduh meski penuh lelah. Ia melangkah ke depan, ingin melihat putrinya di pelaminan, ingin menyampaikan doa restu dari hati seorang ibu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Calon menantu yang berdiri gagah di sisi putrinya, tiba-tiba bersuara lantang di hadapan semua tamu. "Heh wanita tua, mengapa kau harus datang ke sini? Kau mempermalukan kami di depan semua orang." Seisi ruangan terdiam, semua mata tertuju pada si ibu. Bakul jajanan di tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, namun ia tetap berusaha tegar. Dengan suara lirih ia menjawab, "Aku hanya ingin melihat anakku bahagia di hari pernikahannya." Tapi pria itu tak berhenti. Dengan wajah penuh jijik, ia menendang bakul makanan itu hingga berserakan di lantai. Onde-onde, lemper, dan kue pasar lainnya berhamburan di karpet merah nan mewah. Tamu-tamu terperangah, ada yang kasihan, ada pula yang diam menahan rasa malu. Ibu itu hanya berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Namun dari sorot matanya terpancar kasih yang tak terbeli oleh kemewahan apapun. Sementara sang anak hanya bisa terdiam, air matanya menetes melihat ibunya dipermalukan di depan begitu banyak orang. Suasana di dalam gedung yang semula meriah, kini berubah menjadi mencekam. Semua tamu terdiam menyaksikan bagaimana seorang ibu parubaya dipermalukan di depan ratusan mata. Bakul makanan pasar yang ia bawa, kini berantakan di lantai, diinjak-injak tanpa belas kasih. Pengantin pria yang berdiri di samping, mempelai wanita semakin meninggikan suara. "Kau tidak pantas ada di sini. Lihat pakaianmu, lusuh, bau, dan kotor. Kau kira tempat ini pasar murahan? Pergi kau dari sini sebelum aku mengusirmu dengan cara yang lebih hina." Kata-kata itu menusuk hati si ibu. Namun, ia masih mencoba tersenyum tipis meski air matanya jatuh perlahan. Dengan suara bergetar ia berkata lirih, "Nak, aku membesarkanmu dengan keringat dan air mata. Semua ini kulakukan agar kau bisa berdiri megah seperti sekarang. Tapi jika kehadiranku membuatmu malu, biarlah aku pulang." Sayangnya, sebelum ia sempat melangkah pergi, pengantin pria itu menendang kakinya dengan kasar. Tubuh ibu itu terhuyung, hampir jatuh. Beberapa tamu wanita menutup mulut menahan teriakan, sementara sebagian pria hanya menggeleng tak percaya. Putri sang ibu, mempelai wanita, hanya berdiri kaku. Air matanya terus mengalir, namun bibirnya terkunci. Ia diliputi dilema, antara mempertahankan harga diri ibunya, atau menjaga gengsi calon suaminya yang kaya raya. Di tengah kericuhan itu, terdengar bisikan-bisikan tajam dari para tamu undangan. Memalukan sekali, ibu diperlakukan seperti itu. Anak macam apa yang membiarkan ibunya dihina di depan orang banyak? Kalau sudah berani mempermalukan ibunya, bagaimana nasib anak ini nanti? Tak lama, sekumpulan orang datang mendekat. Wajah mereka terlihat tegas, suara langkahnya menggema di lantai marmer gedung. Mereka adalah sahabat-sahabat lama si ibu yang dulu pernah ditolongnya saat susah.
Mereka maju berdiri di hadapan pengantin pria yang masih penuh amarah. Salah satu dari mereka bersuara lantang. "Anak muda, jangan seenaknya memperlakukan seorang ibu seperti ini. Kau mungkin punya harta, kau mungkin punya kuasa, tapi kau tidak punya hati. Ketahuilah, seorang anak yang berani menghina ibunya, hidupnya tak akan pernah berkah." Ruangan semakin tegang. Tamu-tamu undangan saling pandang, antara kagum pada keberanian mereka, dan terkejut dengan kenyataan yang mulai terungkap. Sang ibu hanya bisa meneteskan air mata, terharu karena ada yang masih membelanya di tengah penghinaan besar itu. Saat itu juga, sang mempelai wanita menatap ibunya, hatinya diliputi rasa bersalah yang amat dalam. Di depan pelaminan mewah itu, ia mulai menyadari betapa ia hampir kehilangan segalanya hanya karena gengsi dan harta. Suasana di gedung pernikahan itu semakin panas. Tamu-tamu mulai gelisah, ada yang ingin segera pulang, ada pula yang memilih bertahan karena penasaran dengan apa yang akan terjadi. Pengantin pria berdiri dengan wajah merah padam, merasa dipermalukan oleh kedatangan ibu sederhana yang dianggapnya tidak pantas hadir di pesta megah itu. Namun di sisi lain, mata sang pengantin wanita kini dipenuhi air mata. Hatinya bergejolak, dadanya terasa sesak. Ia menatap ibunya yang masih berdiri terhuyung di depan tamu undangan. Pakaiannya lusuh, wajahnya letih, namun tatapan matanya penuh kasih dan doa. Salah seorang dari sekumpulan orang yang tadi membela sang ibu kembali berkata tegas. "Dengar baik-baik, nak, kau boleh kaya, kau boleh gagah, tapi jika kau tidak bisa menghormati ibumu, semua itu tidak ada artinya. Ingatlah, restu seorang ibu adalah jalan menuju ridho Allah." Kata-kata itu menggema di dalam hati sang pengantin wanita. Ia teringat masa kecilnya. Saat ibunya rela berjualan makanan di pasar dari subuh hingga senja, hanya untuk bisa membiayai sekolahnya. Saat ibunya berpeluh keringat di depan pabrik mainan, menunggu para pekerja agar dagangannya laku. Dan saat ia sakit keras, ibunya berdoa tanpa henti, tidak tidur semalaman, hanya agar dirinya selamat. Tiba-tiba, langkah kakinya bergerak. Dengan gaun pengantin panjang yang menjuntai, ia turun dari pelaminan. Semua tamu terkejut melihatnya. Air matanya mengalir deras, ia berlari memeluk tubuh ibunya yang masih bergetar. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkan ibu dipermalukan seperti ini. Aku rela kehilangan segalanya, tapi aku tidak rela kehilangan ibu." Tangisan itu pecah di ruangan. Beberapa tamu wanita ikut risak, sementara sebagian tamu pria menunduk menahan haru. Pengantin pria yang melihat kejadian itu semakin marah. "Kau gila? Kau pilih wanita tua miskin itu daripada aku? Ingat, aku adalah anak bos besar pemilik pabrik mainan. Jika kau meninggalkan aku sekarang, kau tidak akan mendapat apa-apa lagi." Namun sang pengantin wanita menoleh, dengan air mata bercucuran namun suaranya tegas. "Lebih baik aku tidak mendapat apa-apa daripada harus menikah dengan laki-laki yang tidak menghargai ibuku. Aku tidak jadi menikah denganmu." Perkataan itu membuat seluruh gedung bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang saling berbisik tak percaya. Para tamu satu persatu mulai bangkit dari kursi, meninggalkan pesta yang gagal. Sementara itu, sang ibu memeluk putrinya dengan erat. Meski hatinya terluka karena penghinaan, kini ia juga merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Anaknya akhirnya memilih jalan yang benar, meski harus mengorbankan pernikahan yang sudah di depan mata. Di sudut ruangan, calon suami yang ditolak berdiri kaku. Wajahnya memerah, penuh amarah sekaligus malu. Ia tidak pernah menyangka pesta mewah itu akan berubah menjadi aib yang kelak sulit dilupakan. Hari-hari setelah pesta pernikahan yang gagal itu terasa berat. Kabar tentang pernikahan mewah yang batal tersebar cepat, menjadi bahan gunjingan di seluruh kota. Banyak orang membicarakan bagaimana seorang calon menantu tega menghina ibu dari pengantin wanita di depan tamu undangan. Nama baik keluarga pria itu tercoreng, sementara keluarga sang ibu justru mendapat simpati. Sementara itu, sang ibu dan putrinya kembali ke rumah sederhana mereka. Rumah kecil dengan dinding kusam dan kursi bambu tua. Meski hidup pas-pasan, kini mereka bisa duduk berdampingan dengan hati yang tenang. Si ibu sesekali menggenggam tangan putrinya sambil berkata lirih. "Nak, jangan sesali keputusanmu. Pernikahan bisa batal,
Tapi harga diri dan doa restu ibu tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Putrinya hanya mengangguk, air mata menetes pelan. Ia sadar, pilihan yang diambil memang berat, tapi jauh lebih mulia daripada hidup bersama laki-laki yang tidak menghormati ibunya. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Pabrik mainan milik keluarga pria itu tiba-tiba jatuh bangkrut. Perusahaan besar yang selama ini menjadi mitra utama mereka, mendadak membatalkan kerjasama. Ribuan mainan yang siap dipasarkan tertahan, gudang produksi kosong, dan para pekerja resah menuntut gaji yang tertunda. Orang-orang di sekitar kota bergumam. Itu pasti balasan dari Allah atas kesombongan mereka. Tidak ada yang bisa bertahan lama jika berani menghina seorang ibu. Lihatlah, harta bisa habis dalam sekejap, tapi doa seorang ibu bisa mengubah segalanya. Kabar itu pun sampai ke telinga ibu dan putrinya. Saat duduk di beranda rumah pada sore hari, seorang tetangga datang membawa berita. "Bu, kalian sudah dengar? Pabrik mainan keluarga calon mantan menantu itu jatuh bangkrut," katanya. Semua kerja sama bisnisnya diputus secara sepihak. Si ibu hanya tersenyum tipis. Matanya menatap jauh ke langit senja. Ia tidak bersorak gembira, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa Allah selalu punya cara untuk menegakkan keadilan. Putrinya yang duduk di sampingnya pun terdiam, hatinya campur aduk antara iba dan lega. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam keluar seorang pria muda, wajahnya kusut, pakaian rapi tapi berantakan. Dialah mantan calon suami yang dulu menghina ibu itu di pesta pernikahan. Dengan langkah ragu ia mendekat, wajahnya tertunduk, dan suaranya bergetar. "Bu, saya minta maaf. Saya sudah terlalu sombong. Saya datang untuk meminta kesempatan, tolong, maukah ibu bekerja sama lagi dengan perusahaan kami? Hanya ibu yang bisa menyelamatkan bisnis kami." Ibu itu menatapnya lama, dingin dan dalam. Kenangan penghinaan di hari pernikahan anaknya kembali terbayang jelas. Hatinya terasa perih, luka itu belum juga hilang. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan namun tegas. "Maaf, Nak, kesombonganmu sudah melukai hatiku. Rezeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan aku tidak bisa lagi bekerja sama dengan orang yang tidak tahu bagaimana menghargai seorang ibu." Pria itu gemetar, berusaha memohon, bahkan hampir berlutut. Tapi keputusan sang ibu sudah bulat. Ia menolak mentah-mentah. Pria muda itu masih berdiri di depan rumah sederhana sang ibu. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar memegang map berisi berkas kerjasama yang sudah ia siapkan. Dengan suara lirih penuh penyesalan ia kembali berkata, "Bu, saya mohon, berilah saya kesempatan. Saya memang salah. Saya sudah terlalu sombong. Tapi tolonglah, kalau ibu tidak menolong kami, pabrik keluarga saya akan benar-benar hancur. Para pekerja akan kehilangan mata pencaharian." Si ibu menatapnya dengan sorot mata dingin. Di hatinya, luka lama kembali menganga. Ingatannya melayang pada hari itu, hari di mana ia dipermalukan, dihina, bahkan ditendang di depan banyak orang. Semua itu bukan hal kecil yang bisa dilupakan begitu saja. Dengan nada tenang namun tajam, ia menjawab, "Aku bukan orang yang kejam, Nak. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan. Tapi ingatlah, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Kau datang memohon karena usahamu hancur. Tapi ingatkah kau, dulu kau menghinaku di depan anakku sendiri? Kau anggap aku sampah. Kau tendang harga diriku di hadapan ratusan orang. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan itu begitu saja?" Air mata pria itu akhirnya jatuh. Ia menunduk, suaranya makin lirih. "Bu, sekali saja, tolonglah. Saya berjanji akan memperbaiki semuanya. Saya sudah menyesal, sungguh saya menyesal." Putri sang ibu yang duduk di samping hanya bisa terdiam. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia merasa kasihan. Tapi di sisi lain, luka yang pernah ditorehkan pria itu kepada ibunya masih begitu dalam. Ia menggenggam tangan ibunya erat, seolah berkata dalam hati, "Keputusan ibu adalah keputusan kita bersama." Melihat keributan kecil itu, seorang satpam yang berjaga di depan rumah segera mendekat. Ia adalah penjaga lingkungan yang sering diminta membantu oleh warga sekitar.
Satpam itu berdiri tegak, menatap pria muda itu dengan wajah serius. "Maaf, Tuan. Ibu ini sudah jelas menolak. Saya harus meminta Anda meninggalkan tempat ini sekarang juga." Pria itu menoleh, berusaha menahan satpam dengan memohon. "Tolong, beri saya waktu sebentar lagi. Saya benar-benar ingin memperbaiki semua kesalahan saya." Namun si ibu hanya menggeleng pelan, air matanya jatuh tapi nadanya tegas. "Pergilah, Nak. Jangan paksa aku mengingat luka yang sudah kau torehkan. Hidupku mungkin sederhana, tapi aku masih punya harga diri." Satpam itu pun bertindak. Ia meraih lengan pria itu dengan sopan namun tegas, mengajaknya menjauh dari teras rumah. Pria itu berusaha bertahan, tapi akhirnya menyerah. Tubuhnya diseret perlahan hingga keluar pagar rumah. Di sana, ia berdiri dengan wajah penuh penyesalan, memandang rumah kecil itu dengan tatapan kosong. Suara tangisnya lirih, bercampur dengan teriakan hatinya yang tak terdengar oleh siapapun. Pintu rumah kemudian tertutup rapat. Di dalam, sang ibu dan putrinya saling berpelukan. Meski sederhana, meski tanpa harta berlimpah, namun hati mereka dipenuhi rasa lega. Mereka tahu, tidak ada harga yang lebih tinggi dari cinta seorang ibu dan keberanian untuk mempertahankan martabat. Sementara di luar, pria itu berdiri sendirian di jalan yang mulai gelap, dihantui penyesalan yang mungkin akan ia bawa seumur hidup. Malam itu, suasana di rumah sederhana sang ibu begitu tenang. Angin berhembus lembut melalui celah-celah dinding kayu, sementara lampu minyak menyala redup di meja kecil ruang tamu. Sang ibu duduk bersandar di kursi bambu, ditemani putrinya yang bersandar di pangkuannya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski hatinya masih menyimpan luka. "Ibu," suara lembut sang putri terdengar lirih, "apa ibu benar-benar tidak menyesal menolak kerjasama itu? Bukankah jika kita menerimanya, hidup kita akan lebih mudah?" Sang ibu menatap wajah anaknya dengan penuh kasih, lalu mengusap rambutnya perlahan. "Anakku, harta bisa habis, pangkat bisa runtuh, tapi harga diri dan doa seorang ibu tidak boleh dijual. Ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Kesombongan akan membawa kehancuran, dan kerendahan hati akan membawa keberkahan. Ibu hanya ingin kau hidup dengan penuh martabat, meski kita sederhana." Air mata sang anak menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasa bangga memiliki seorang ibu yang begitu kuat, yang mengajarkannya arti kehidupan jauh lebih berharga daripada perhiasan atau pesta megah. Sementara itu, di sisi lain kota, pria muda yang dulu bersikap angkuh duduk seorang diri di ruang tamu rumah mewahnya. Pabrik keluarganya bangkrut, para pekerja pergi, dan keluarganya sendiri tercerai-berai karena tekanan. Di tangannya tergenggam foto pernikahan yang batal, fotonya bersama calon mempelai wanita yang kini tak lagi menjadi miliknya. Air matanya jatuh tanpa henti. "Kenapa aku harus sejahat itu? Kenapa aku tidak bisa menghormati ibunya?" Gumamnya lirih, suaranya pecah oleh tangis. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan datang ketika pintu sudah tertutup, ketika kesempatan sudah hilang. Kembali ke rumah sang ibu, malam itu mereka berdua menutup hari dengan doa. Sang ibu menengadahkan tangan ke langit, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, terima kasih telah menjagaku dan anakku. Meski hinaan menimpa, Engkau tetap menguatkan langkah kami. Berilah kami rezeki yang halal, keberkahan dalam setiap napas, dan lindungi hati anakku dari kesombongan dunia." Doa itu mengalir lembut, membawa ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Putrinya ikut menengadahkan tangan, lalu mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Di luar rumah, langit malam dipenuhi bintang. Seolah alam ikut menyaksikan betapa cinta seorang ibu selalu menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Kisah ini pun berakhir dengan sebuah pelajaran. Kemewahan tak akan ada artinya jika hati dipenuhi kesombongan, tapi kasih seorang ibu akan selalu menjadi penuntun menuju ridho Allah. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah panjang ini kita belajar bahwa cinta seorang ibu tidak pernah bisa diukur dengan harta ataupun kemewahan dunia. Seorang ibu yang sederhana, yang berjualan makanan pasar, yang pakaiannya lusuh, tetaplah sosok paling mulia di hadapan Allah. Karena setiap langkah kakinya, setiap tetes keringatnya, dan setiap doa yang ia panjatkan hanyalah untuk anak yang ia cintai. Dalam kehidupan, seringkali kita terjebak oleh gemerlap dunia. Kita bangga dengan kekayaan,
kita sombong dengan jabatan, kita merasa tinggi karena harta yang kita miliki. Namun, semua itu sesungguhnya tidak lebih berharga daripada air mata seorang ibu yang terjatuh karena ulah kita. Betapa sering seorang ibu menahan lapar demi anaknya kenyang, menahan lelah demi anaknya bisa tidur nyenyak, bahkan menahan rasa malu demi anaknya bisa berdiri dengan bangga. Sayangnya, banyak anak yang lupa diri. Begitu sukses, begitu berlimpah harta, tiba-tiba merasa malu dengan kesederhanaan ibunya. Lupa bahwa di balik keberhasilannya, ada dua tulus yang tak pernah putus di sepertiga malam. Lupa bahwa di balik senyum ibunya, ada ribuan luka yang ia sembunyikan agar anaknya tidak merasa sedih. Sahabat semua, jangan pernah sekali-kali kita mempermalukan orang tua kita, apalagi di depan orang lain. Itu adalah perbuatan yang sangat menyakitkan hati mereka. Ingatlah, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah pun tergantung pada murka orang tua. Jika orang tua kita tersakiti, maka hidup kita tidak akan pernah mendapat keberkahan. Kita juga belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Lihatlah bagaimana pemuda kaya itu yang begitu angkuh, merendahkan ibu sederhana di depan tamu undangan. Ia merasa gagah karena harta, ia merasa berkuasa karena pangkat. Tapi hanya dalam hitungan minggu, pabrik besar keluarganya bangkrut, rezeki yang ia banggakan hilang, dan harga dirinya jatuh sehancur-hancurnya. Ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Doa seorang ibu bisa menembus langit, bisa membalikan keadaan, bisa menjungkir balikan kehidupan. Jangan pernah remehkan air mata seorang ibu. Karena di balik air matanya, ada kekuatan doa yang sangat dahsyat. Sementara itu, lihatlah sang ibu. Meski dihina, meski ditendang, meski dipermalukan, ia tetap berdiri dengan penuh kasih. Ia tidak membalas dengan kebencian, ia tidak mengutuk, ia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan akhirnya, Allah sendiri yang membalas penghinaan itu dengan keadilannya. Inilah bukti bahwa kesabaran akan berbuah manis, dan kehormatan orang yang sabar akan ditinggikan oleh Allah. Sahabat semua, marilah kita renungkan. Sejauh apapun kita pergi, setinggi apapun kita meraih kesuksesan, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Jangan pernah lupa wajah yang penuh keriput itu, tangan yang penuh luka karena kerja keras itu, dan doa yang selalu ia bisikan setiap malam itu. Itulah wajah ibu kita. Itulah tangan ibu kita. Itulah doa ibu kita. Muliakanlah ibu dan ayah kita selagi mereka masih hidup. Jangan tunggu sampai mereka tiada, lalu kita hanya bisa menangis di pusaranya. Karena penyesalan terbesar seorang anak adalah ketika ia sadar bahwa ia sudah terlambat untuk berbakti. Kisah ini menutup dengan sebuah pelajaran besar. Lebih baik kita hidup sederhana dengan ridho orang tua, daripada hidup mewah namun penuh dengan murka mereka. Harta bisa dicari, jabatan bisa digapai, tapi restu ibu dan ayah hanya datang sekali. Maka, jagalah hati mereka, bahagiakan mereka, jangan pernah biarkan mereka meneteskan air mata karena ulah kita. Ingatlah, doa seorang ibu adalah jalan menuju ridho Allah, dan ridho Allah adalah kunci kebahagiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.